Halo, perkenalkan nama saya Priscilla Selvie Tua. Saya mahasiswa dari Universitas Pembangunan Indonesia, jurusan Teknik Sipil semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kebutuhan irigasi air. Pengertian air. Air adalah sumber daya alam yang sangat penting untuk kelangsungan hidup semua makhluk hidup. Air juga sangat diperlukan untuk kegiatan industri, perikanan, pertanian, dan usaha-usaha lainnya. Dalam penggunaan air, sering terjadi kurang hati-hati dalam pemakaian dan pemanfaatannya, sehingga diperlukan upaya untuk menjaga keseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan air melalui pengembangan, pelestarian, perbaikan, dan perlindungan. Dalam pemanfaatan air, khususnya lagi dalam hal pertanian, dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan serta pengembangan wilayah, pemerintah Indonesia melakukan usaha untuk pembangunan di bidang pengairan yang bertujuan agar dapat langsung dirasakan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air. Dalam memenuhi kebutuhan air, khususnya untuk kebutuhan air di persawahan, maka perlu didirikan sistem irigasi dan bangunan bendung. Kebutuhan air di persawahan ini kemudian disebut dengan kebutuhan air irigasi. Penggunaan air untuk irigasi. Untuk mendapatkan hasil tanaman padi yang baik dan berkualitas, maka perlu adanya irigasi, yaitu usaha untuk mendatangkan air dengan membuat bangunan dan saluran-saluran untuk mengalirkan air guna keperluan pertanian. Untuk membagi air ke persawah-sawah atau ladang-ladang dengan cara teratur dan membuang air yang tidak diperlukan lagi setelah air itu diperlukan sebaik-baiknya. Mengemukakan irigasi pada hakikatnya adalah upaya pemberian air dalam membuat saluran-saluran untuk mengalirkan air pada tanaman dalam bentuk langas tanah sebagai keperluan untuk tumbuh dan berkembang. Faktor yang memenuhi irigasi adalah ketersediaan dan kebutuhan yang diperlukan untuk irigasi tersebut. Yang selanjutnya ada pengertian irigasi. Irigasi adalah menyalurkan air yang perlu untuk pertumbuhan tanaman ke tanah yang diolah dan mendistribusinya secara sistematis. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambang. Irigasi. Tujuan irigasi adalah untuk memanfaatkan air irigasi yang tersedia secara benar, yakni seefisien dan seefektif mungkin, agar produktivitas pertanian dapat meningkat sesuai yang diharapkan. Air irigasi di Indonesia umumnya bersumber dari sungai, waduk, air tanah, dan sistem pasang surut. Tujuan irigasi untuk melihat dan beberapa tujuan dalam irigasi dapat dilihat menjadi dua, yaitu tujuan langsung dan tujuan tidak langsung. Tujuan langsung adalah untuk membasahi tanah agar dicapai kondisi tanah yang baik untuk pertumbuhan tanaman dalam hubungannya dengan prosentase kandungan air dan udara di antara butir-butir tanah. Sedangkan tujuan tidak langsung, pertama sebagai bahan pengangkut pupuk untuk perbaikan tanah, penunjang usaha-usaha pertanian, yaitu mengatur suhu tanah. Maksudnya jika suatu area mempunyai suhu tanah yang cukup tinggi sehingga mengganggu pertumbuhan tanah, maka salah satu usaha yang menurunkan suhu tanah tersebut sehingga suhu tanah tersebut bisa turun. Yang kedua, membersihkan tanaman untuk mencuci tanah dari segala jenis racun dengan cara mengisi areal tersebut dengan air sehingga racun tersebut dapat larut. Yang ketiga adalah memberantas hama. Yang keempat adalah mempertinggi permukaan air. Yang kelima, penimbunan dengan tanah lumpur. Yang selanjutnya ada efisiensi irigasi. Dalam praktek irigasi sering terjadi kehilangan air, yaitu sejumlah air yang diambil untuk keperluan irigasi tetapi pada kenyataannya bukan digunakan oleh tanaman. Menurut buku yang diterbitkan oleh DPU, Departemen Pekerja Umum, Pedoman dan Standar Perencanaan Teknis cetakan tahun 1986, penaksiran harga-harga efisien adalah sebagai berikut. Yang pertama, efisiensi dilakukan dan bangunan pada saluran tersier sama dengan 0,9, efisiensi di saluran dan bangunan pada saluran sekunder sama dengan 0,9,
Efisiensi di saluran dan bangunan saluran primer sama dengan 0,8. Selanjutnya adalah kebutuhan air irigasi. Kebutuhan air irigasi adalah jumlah volume air yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan evaporasi kehilangan air, kebutuhan air untuk tanaman dengan memperhatikan jumlah air yang diberikan oleh alam melalui hujan dan kontribusi air tanah. Kebutuhan air sawah untuk padi ditentukan oleh faktor-faktor berikut. Pertama, penyiapan lahan, penggunaan konsumtif, perkolasi dan rembesan, pergantian lapisan air, curah hujan efektif. Selanjutnya ada penyiapan lahan. Untuk perhitungan kebutuhan irigasi selama penyiapan lahan, digunakan metode yang dikembangkan oleh Van de Goor dan Sirgisa 1968. Metode tersebut didasarkan pada laju air konstan dalam LT dan DT atau HA sebagai periode penyiapan lahan dan menghasilkan rumus sebagai berikut. IR sama dengan ME pangkat K per dalam kurung E pangkat K dikurang 1, di mana IR sama dengan kebutuhan air irigasi ditingkatkan persawahan atau mm per hari. Sedangkan M sama dengan kebutuhan air untuk mengganti kehilangan air akibat evaporasi dan perkolasi di sawah yang sudah dijenuhkan menjadi M sama dengan E0 tambah P, di mana E0 sama dengan evaporasi air terbuka yang diambil 1,1 etanol selama penyiapan lahan mm per hari. Sedangkan P sama dengan perkolasi sama dengan mm per hari. K sama dengan M kali T bagi S, di mana T sama dengan jangka waktu penyiapan lahan, kebutuhan air, S sama dengan kebutuhan air untuk kejenuhan ditambah dengan lapisan air 50 mm. Selanjutnya ada penggunaan konsumtif. Penggunaan konsumtif adalah air yang dipakai oleh tanaman untuk proses fotosintesis dari tanaman tersebut. Penggunaan konsumtif dihitung dengan rumus berikut. ETC sama dengan KC kali ETO dengan KC sama dengan koefisien tanaman, ETO sama dengan evapotranspirasi potensial, dan selanjutnya ada perkolasi dan rembesan. Perkolasi adalah gerakan air ke bawah dari zona tidak jenuh yang tertekan di antara permukaan tanah sampai permukaan air tanah. Daya perkolasi atau P adalah laju perkolasi maksimum yang dimungkinkan, yang besarnya dipengaruhi oleh kondisi tanah dan zona tidak jenuh yang terletak antara permukaan tanah dengan permukaan air tanah. Selanjutnya ada penggantian lapisan air. Penggantian lapisan air dilakukan setelah pemupukan. Penggantian lapisan air dilakukan menurut kebutuhan. Jika tidak ada penjadwalan semacam itu, lakukan penggantian sebanyak 2 kali, masing-masing 50 mm atau 3,3 mm per hari selama setengah bulan, selama sebulan dan 2 bulan setelah transplantasi. Curah hujan efektif. Curah hujan efektif ditentukan besarnya R80 yang merupakan curah hujan yang besarnya dapat dilampaui sebanyak 80%, atau dengan kata lainnya dilampauinya 8 kali kejadian dari 10 kali kejadian. Dengan kata lainnya, bahwa besar curah hujan yang lebih kecil dari R80 mempunyai kemungkinan hanya 20%. Bila dinyatakan dengan rumus adalah sebagai berikut. R80 sama dengan M per N tambah 1, atau M sama dengan R80 kali N tambah 1, di mana R80 sama dengan curah hujan sebesar 80%, N sama dengan jumlah data, M ranking curah hujan yang dipilih. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.